Tidak pernah, karena Doktif yakin selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain. Nggak ada backingan. Sampai saat ini Doktif dengar kemarin sempat dengar Doktif ini adalah anak buah dari MS Glow. Ibu ya. Nambahin bisa. Jadi gini ya. Jadi Doktif itu ingin supaya lebih mudah dicerna untuk masyarakat ya. Kalau misalnya kita punya surat izin mengemudi SIM, kita punya SIM nih ya, kita mengendarai motor atau mobil tengah jalan. Ternyata ada razia di situ. Dan ternyata kita bilang kita kelupaan, SIM-nya nggak kita bawa. Oh, alasannya kita beralibi bilang, "Pak polisi, saya punya, tapi itu ketinggalan di rumah." Menurut kalian polisi tetap menilang atau tidak? Coba. Akan ditilang atau tidak? 1000% kalian akan ditilang. Nah, kalau pada surat izin mengemudi kenapa dianggap tidak ada karena tidak membawa? Kok aturannya jadi berubah pada saat surat izin praktek tidak ada, tidak diletakkan sesuai dengan aturan? Hukum itu hitam putih, merah putih. Salah nggak ada yang namanya abu-abu, salah ya salah, bener ya bener. Aturannya pasang ya pasang. Jangan ngeles, saya pasang di lantai 2, terus kamu pikir pasien yang datang suruh naik ke atas gitu, suruh ngelihat. Bahkan dokter yang di situ juga nggak tahu kamu punya surat izin praktek. Berhenti DRL, berhenti melakukan kebohongan, melakukan apa istilahnya namanya ngeles dengan kalimat seperti itu. Stop. Memuakkan sekali loh apa yang kamu lakukan itu di matanya Dokter, sangat memuakkan sekali. Makanya Dokter minta PMJ tegak lurus, orang ini ditahan. Ingat dengan kasusnya Karput. Ya, PMJ difitnah habis sama DRL. Difitnah habis, guys. Dibilang PMJ penyidik itu menyeret-nyeret, menarik dia, itu semua adalah kebohongan, fitnah besar yang dilakukan oleh DRL. Apakah PMJ juga rela nama PMJ akan rusak karena orang ini nggak ditahan? Luar biasa penggiringan opininya, framing ternak buzzernya luar biasa. Doktif demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah menggunakan buzzer. Tidak pernah, karena Doktif yakin selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain. Nggak ada backingan. Sampai saat ini Doktif dengar kemarin sempat dengar Doktif ini adalah anak buah dari MS Glow. Doktif mengenal MS Glow, Mas Gilang, Sandi itu pada saat kasusnya Sahrul. Doktif berdiri di kaki sendiri. Doktif variabel bebas, tidak terikat dengan siapapun, tidak terafiliasi dengan brand manapun. Doktif ini variabel bebas berbicara apapun, asalkan itu benar. Ya, gosipnya luar biasa, anak buahnya MS Glow lah, anak buahnya lain sebagainya, udah macem-macem. Itu semua adalah fitnah. Oh iya, satu hal lagi. Untuk SS, ya, Doktif harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Sampai detik ini Doktif nggak tahu siapa pelakunya. Kalian bisa lihat betapa gencarnya Doktif melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kok ternyata Doktif dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya, tampil ke depan, lakukan press con, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu, secara live kamu sudah sebarkan, kamu begitu pedenya, ya, kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, ke HS lah, ke sini lah, ke inilah, ke itulah. Sampaikan siapa manusianya, ya, biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke Doktif, kan gitu, kita bongkar, ayo. Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng, begitu dipanggil di Polres Jakarta Timur kagak dateng, DRG pun nggak dateng. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini yang memeras, bla bla bla. Dia ketawa senyum, kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Doktif nggak melakukan itu. Kejadian sebenarnya itu nggak seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan waktu yang akan membuktikan. Laporan Doktif semuanya akan naik dengan fakta dan data yang jelas. Ya, jadi kepada SS, sekali lagi, Doktif dengan benar-benar deh, memohon dengan sangat deh Doktif ya, kepada saudara SS.
sampaikan ke publik siapa manusia itu. Jangan ada fitnah nanti. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri karena giringan omongan kamu itu. Dan Doktif siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia-mafia skincare senang kan kalau Doktif masuk karena pengen Doktif diam. Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, betul nggak Bang? Betul. Kalau undang-undang ITE, Doktif nggak akan takut. Wajib. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk Doktif. Ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo Doktif kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya Doktif, kasih clue gampang masukin Doktif. Temukan pemasok merkuri tersebut, buktikan aliran dana ke Doktif, sampaikan ke penyidik. Langsung Doktif ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau Doktif, kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik Doktif bantu dukung masyarakat yang kawal. Nggak usah lama-lama, kalau bisa Doktif ditahan cepat itu 12 tahun ditahan deh. Kalau dan Doktif benar-benar mohon kepada Pak Asep sebagai Pak Kapolda, Pak, ini institusi Polda Metro Jaya sangat dipertaruhkan di sini. Ya, Pak Dir Krimsus, ya mohon dengan berani, gagah berani, ya jangan takut, jangan ragu, jangan karena ada tekanan sana sini, udah merah putih aja lempeng, ditahan-tahan. Barang buktinya nggak cuma 2 Pak Asep, Pak Kapolda. Barang buktinya nggak cuma 2, barang buktinya lebih dari 2. Ancaman penahanan di atas 5 tahun, layak untuk ditahan. Ya, biar ada jeraknya ini manusia. Biar dia nanti setelah dia ditahan, dia copot tuh gelar PhD. Dia bayar tuh pajak mobil Rolls Royce. Ya, dia tarik tuh semua produk yang udah dia jual ke pasaran. Dia ganti uang kalian, para korban White Tomato DNA Salmon. Ratusan miliar guys. Kalian wajib untuk minta itu. Kalian berhak untuk menerima itu. Ya, itu uang kalian. Gak ada di sini manusia kebalukum, dan Doktif tidak akan mundur sedikit pun. Apalagi takut sayang. SS, DRL, DRG, Doktif nggak takut sama kalian. Bokir, Justiper Medan, nggak takut. Ya, Doktif sampai detik ini tetap sama konsisten. Doktif akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, Doktif akan lawan. Seperti itu, ya, oke? Dah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Udah pada paham semua ya? Oke, satu dong tanya. Dari semua laporan yang masuk kan sebagai terlapor, apakah ada peluang RJ ke depannya? Atau memang semua akan bermuara ke meja hijau? Kalau RJ sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya Bang. Aku nggak tahu, Doktif kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang Doktif itu tujuannya cuma satu. Hak kalian, uang kalian kembali. Bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya ada satu hal lagi Doktif yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bebersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya money laundering. Nah itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk silakan dicek itu. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kok nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak kita bersih-bersih deh Pak. Ini udah jengah banget ini. Mau sampai kapan begini? Pak Purbaya. Hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak tolong Pak. Meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan Pak, tolong Pak. Bapak mungkin tinggal instruksikan Samsat Pemda Jabar. Pak KDM. Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menilap uang pajak. Ya. Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena Doktif cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Doktif sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Dedi, Doktif mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum.
Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar, Kang Dedi. Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi D1533QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Siapa udah paham? Kemarin ada mediasi Polres Jaksel, benar? Tanggal 6 Doktif dari awal Doktif mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya Doktif ingin membongkar itu. Ya kenapa Doktif bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada surat izin praktek di situ. Doktif ke situ udah nggak ada. Kok bisa tiba-tiba naik TSK? Nah, dugaannya Doktif ada barter. Ya, apa sih namanya ya? Barter case, kata barter case. Jadi, Bargaining. Doktif ini deh, tak laporin ini deh. Dikondisikan naik nih. Nanti Doktif biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun. Bodoh aja kalau mau. Doktif bukan manusia bodoh seperti itu. Gak ada itu. Lanjutin aja. Gak ada. Ayo lanjutin kapan Doktif. Dan Doktif dengan PD-nya loh. Yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini. Gak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Ada bener kok. Yang Doktif omongkan tuh fakta bener. Coba dia sampai sekarang. Mana muncul nggak pencitraan? Oh Bang Hotman kemarin, terima kasih Bang Hotman. Doktif ucapkan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih Doktif ucapkan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya, Doktif di kasus di fitnah di Polda Jabar saat ini ya, pelaporannya di Polda Jabar di fitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL. Ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah predator anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kamu punya buzzer silahkan. Doktif tidak haram duitnya Doktif untuk membayar buzzer. Tidak akan. Silahkan kamu terus gunakan buzzer, terus gunakan babu kamu yang namanya Hans itu. Ya silahkan si Hans itu, silahkan. Terus kamu serang Doktif. Itu pahala buat Doktif jariah kok, nggak masalah. Ya, itu aja. Dan satu hal lagi, jangan pernah mempermainkan agama Doktif.